Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, manusia, adalah makhluk yang unik. Keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, ruh ditiupkan pada jasad manusia. Begitu terlahir, manusia memasuki alam baru yang disebut sebagai alam dunia. Kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur, dan ruhnya berpindah ke alam barzakh. Pada hari kebangkitan, ruh setiap manusia akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Indikasi lain dimuliakannya manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah berbagai potensi seperti akal pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia juga dimuliakan dengan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dengan demikian Allah menciptakan gunung-gunung, lautan, sungai, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya hanyalah untuk kepentingan manusia. Karena Allah telah menundukkan semua itu untuk manusia, maka manusia pun dengan akal pikirannya bisa mengelola dan memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Pemurah kepada manusia. Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hanya saja tidak semua manusia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagian manusia justru sebaliknya berlaku khianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua. Keunikan ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur atau sebaliknya kufur, ingkar, dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Manusia juga akan diuji atas apa saja yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dengan begitu kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kosmos yang maha luas ini. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan, hasil kreasi Allah Ta'ala. Ia diciptakan olehnya alal fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Titik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. Dalam hadits lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Titik. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri.
Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Kedua, manusia adalah makhluk yang mukaramun. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun dibebani tanggung jawab. Keempat, manusia adalah makhluk yang mukhayyarun diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih aliman atau al-kufru. Dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya, dan yang buruk untuk ditinggalkan.